Yo, balik lagi sama gue di Samaratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini di malam hari ini ya baru sempet bikin video untuk kripto teman-teman sekalian. Jadi maaf buat teman-teman mungkin yang nungguin. Dan ya, ini terakhir update itu sekitar 4 harian yang lalu. Ya, ini ngebahas Bitcoin dan juga LTC. Sebelumnya ada XRP, Shiba, Kava, dan juga LTC lagi. Jadi mungkin akan lebih sering kita akan bahas LTC karena menjelang block halvingnya sekitar 2 mingguan ke depan. Dan yang perlu di take note adalah di minggu depan ya, kalau nggak salah itu ada kenaikan suku bunga. Ya, yang memang sekarang ini belum jelas apakah nanti The Fed masih akan menaikkan suku bunga atau malah nge-pause untuk kenaikan suku bunganya. Ya, jadi kalau misalkan nanti istilahnya The Fed menaikkan suku bunga lagi, ya bisa aja market crypto kembali semakin terpressure. Tapi kalau misalkan sebaliknya, ya mereka itu nge-pause untuk kenaikan suku bunga atau memang sudah tidak menaikkan suku bunga lagi, ya mungkin chance-nya untuk market lebih hijau itu lebih besar probabilitasnya. Nah, cuman sekarang akan kita bahas dulu untuk secara teknikal. Ini secara daily, ini kurang lebih masih sama ya seperti pembahasan 1 minggu, 2 minggu yang lalu ya. Karena kita bisa lihat ini beberapa kali pun Bitcoin mulai sideways ini semenjak 22 Juni 2023 sampai per hari ini ya, sampai per hari ini dia cuman sideways. Ya, sideways di range ini aja. Nah, ini adalah outlook yang terakhir sempat saya sharingkan juga ke teman-teman sekalian. Ketika di sini mendapatkan rejection strong ya, waktu dia 31.800-an dolar, itu udah dihujani dengan good news ya. Kemudian juga dari XRP juga gitu ya. Tapi untuk ngejebolin atau bahkan reclaim 32.150 dolar aja ini sangat-sangat sulit. Ya, di sini memang berarti kita bisa lihat ini udah dihujanin good news aja tapi harga itu nggak mampu nge-follow up naik gitu, yang malah ketekan dan another strong rejection terjadi. Nah, kalau misalkan itu yang terjadi pertanda seperti itu ya, saya sih lebih prefer untuk melihat skenario ini. Ketika dia drop mantul ya, untuk retest aja, mungkin di sini ada sideways dan untuk ngetes kembali nih di sekitar area 29.500-an, 29.600-an dolar. Dan ya ini udah ke-achieve lagi per tanggal 17 Juli, kemudian 18 Juli dan per malam ini. Ya, tadi ini sempat ngetes lagi sampai 29.600-an dolar. Udah sempat dites lagi dan dia bikin tail candle panjang ya dari atas, karena tadi kan kelihatannya ini sempat bull sampai 30.400-an dolar, and then yang nggak lama barusan ini malah rejection crash lagi. Nah, kalau misalkan mungkin teman-teman juga nggak asing ya dengan kalimat semakin sering sebuah resistance atau support itu di testing, maka lama-lama itu udah lebih mudah untuk terjebolnya. Nah, kurang lebih seperti itu mungkin yang bisa kita lihat dari another perspektif untuk support dari si Bitcoin ini. Meanwhile, waktu resistannya ini benar-benar rejection ini strong banget, dan ya untuk supportnya ini udah makin lama ini makin melemah. Ya, kita bisa lihat perbandingan waktu yang pertama di sini di testing ya, naik signifikan. Kedua di testing dia bikin tail candle panjang kemudian naik lagi signifikan. Ya, kemudian di sini di testing lagi naik signifikan, dan ini udah dites 1 2 3 kali ya dalam beberapa hari terakhir ini, dan reaksinya itu tidak sesignifikan seperti 3 kali testing sebelumnya. Ya, jadi kalau misalkan ini yang terjadi, kita mungkin ataupun saya pribadi nih ya lebih bersiap untuk another rejection seperti yang ini saya sampaikan. Another rejection, testingnya ini makin lama nggak memberikan sinyal-sinyal kalau misalkan benar-benar buyer saya itu mampu lah nahan dan ngedongkrak seperti pergerakan sebelum-sebelumnya, ya kita bersiap untuk turun lebih jauh lagi ya, bahkan ngetes ke 28.500-an dolar di area-area ini ya. Jadi ini mungkin yang perlu teman-teman dan saya pribadi gitu siapkan untuk worst case scenario untuk si Bitcoin. Kalau memang kita bisa lihat momentumnya makin lama ini makin melemah secara daily pun, dan mungkin ya orang takut juga gitu ya, karena minggu depan itu ada kenaikan suku bunga. Ya, kalau misalkan seperti ini yang terjadi, mungkin orang-orang lebih prefer gitu ya wait and see, atau mungkin yang sudah beli-beli di kisaran atas ini udah buang-buang barang dulu gitu ya. Mungkin mereka prepare siap beli di bawah kalau memang nanti akhirnya ada good news atau ya bagus lah gitu dari The Fed-nya. Jadi palingan ini yang perlu sekali diperhatikan untuk secara daily. Meanwhile untuk secara hourly-nya ini adalah masih sama ya, masih sama seperti pembahasan mungkin beberapa hari bahkan beberapa minggu yang lalu untuk area support, resistance-resistennya. Nah, di sini memang sebelumnya ini sempat terbentuk ya, kalau misalkan kita gunakan sebuah trend line, di sini adanya trend resistance dan juga di sini ya terbentuk sebuah trend line support. Nah, jatuhnya seperti ini.
Ketika memang ini rejection strong, turun, ya dia bergerak di dalam sebuah channel. Ya, berarti kan memang istilahnya lebih korektif nih. Turunnya itu tidak seagresif sebelumnya, lebih slowly, akhirnya dia mampu break. Ya, mampu break tapi ketahan nih. Ya, di area resisten ini. Di sekitar 30.300 dolar ini sebelumnya menjadi support resisten juga nih pada pergerakan-pergerakan sebelumnya. Ya, kita bisa lihat di sini support, kemudian di sini resisten, di sini support, resisten, dan resisten. Ya, jadi memang SNR di situ ini sering banget di testing sama Bitcoin. Meanwhile waktu dia break dari channelnya ini, ya rejection strong terjadi. Ya, bahkan endlosor nih, ya di bawah 29.800 dolar. Ya, jadi kalau misalkan let's say dari sini berarti kan kita bisa bilang di sini adalah false break terhadap channel ini. Maka untuk next targetnya pastinya adalah di swing low, ya terakhir si Bitcoin, atau terbawahnya kalau misalkan kita gunakan channel ini adalah bagian trendline bawah si channel ini. Ya, ini di sekitar 29.400 dolar. Ya, kalau misalkan mungkin teman-teman melihat dari secara pattern. Tapi kalau misalkan kita lihat untuk secara zonasinya, ya ini jadi next targetnya. Karena apa saya tandain di sini? Karena terlihat di sini ini dia create sebuah base sebelum harganya mampu nanjak signifikan lagi. Ini tuh di sekitar 28.800-an dolar ya, around ataupun sekitar area itu. Jadi kalau misalkan kita lihat secara hourly-nya, mungkin di sini adalah area yang lebih make sense untuk kalau misalkan Bitcoin dari sini malah jebol gitu ya. Di sini malah jebol, and then ya bakalan visit ke kisaran situ. Tapi kalau misalkan let's say di sini dari buyersnya pun masih mampu bertahan, maka mungkin yang terjadi adalah ketika di sini break, kemudian di sini masih retest, kemudian masih lanjut mantul lagi. Ya, mungkin ini another perspektif atau another skenario yang bisa dipertimbangkan sama teman-teman sekalian untuk pergerakan si Bitcoin khususnya secara hourly time frame. Tapi bersiap kalau misalkan dari area sini jebol, ya ini ya targetnya. Oke, jadi palingan itu. Dan ini untuk quick update aja, mungkin kita akan bahas LTC dulu baru Chainlink ya. Nah, ini sekilas update aja untuk LTC secara daily. LTC secara daily memang sudah masuk ke next target ya, pantauan secara daily time frame di box warna putih ini. Nih di sini sebelumnya menjadi support resisten nih, tuh beberapa kali dites menjadi support resisten itu di sekitar 88 sampai 89-an dolar ya, sekitar area itu 89, sekian gitulah ya. Dan ini kita bisa lihat udah di testing pada pergerakan di 17 dan 18 Juli nih. Tuh secara daily candle mantul memang, tapi testing terhadap EMA 21 dan 34 nih, garis warna kuning dan biru ini mendapatkan another strong rejection. Maka kalau misalkan ini yang terjadi, kemudian Bitcoinnya masih lanjut koreksi, maka probabilitasnya cukup besar untuk LTC secara daily akan visit kembali ke range kisaran sini. Ya 88 sampai 89 dolar, sekian gitu lah. Dimana ini juga adanya trend resisten nih di sini. Di tas 1, 2, 3 kali kena sentuhan, di sini udah 4, 5 kali kena sentuhan, dan ya masih aja kemungkinan untuk dia di testing lagi. Sorry, ini akan coba saya lebih betulkan, dan ya sekitar ini menjadi area penentunya si LTC lah secara daily time frame. Nah, kalau misalkan itu bahkan sampai jebol atau loss or next area target secara daily time frame, supportnya di sekitar berapa di sini dulu teman-teman. Nah, di sini ya itu di sekitar 82,7 sampai 84 dolar lah, sekitar area ini ya secara daily-nya yang bisa buat menjadi next target pantauan. Karena sebelumnya kita bisa lihat juga menjadi support resistance juga, dan ini bahkan terakhir kali ya kita bisa lihat movementnya itu strong banget dari level area tersebut ya. Jadi hopefully mungkin buat teman-teman yang nanyain untuk LTC next area target bisa dipantau area berapa, ini menjadi 2 area pantauan untuk LTC khususnya secara daily. Nah, kita akan bahas lebih detail untuk si link atau Chainlink ya secara daily time frame. Nah, Chainlink sendiri ini udah sempat, atau bukan sempat sih, udah beberapa kali juga dibahas Chainlink. Bahkan waktu dia drop signifikan dan waktu mantulnya ini bergerak di dalam sebuah channel atau falling wedge juga. Nah, di sini waktu sampai nyentuh di sekitar 5 dolar secara daily-nya. Ini memang adanya chance untuk dia mantul, dan ya saya pun nggak expect gitu ya, bahkan mantulnya itu sampai tadi itu di sekitar 8,4 dolar nih. Ya, waktu kita bahas ini di bulan-bulan tanggal 19 tanggal 20 Juni nih. Ini sempat kita bahas juga nih untuk si Chainlink ini
ya, dari 5 dolar ini sampai 8,5 dolar ya. Ini sempat naik, kemudian ini naiknya ngebentuk sebuah rising wedge, kemudian drop lagi ya. Di sini satu yang masih ketahan di dua area support ini ya, support lebih bawahnya, kemudian mampu bertahan dan mampu akhirnya the bigger picture yang secara daily ya, dia mampu reclaim kembali di dalam sebuah trend channelnya ini ya. Cuman kalau misalkan untuk perspektif sekarang, oke, sekarang ini dia kena reject di sekitar berapa sih bro di sini teman-teman? Di sini kita bisa lihat nih garis putus-putus yang saya gambarkan ya, sekitar 8,4 dolar ini di highest-nya pada 20 Februari 2023, dan ini juga sempat beberapa kali di testing ya pada pergerakan di tahun 2022 juga. Ini tuh beberapa kali di testing dan akhirnya dia sekarang mendapatkan rejection ya, menurut saya sangat-sangat wajar. Akhirnya sekarang mungkin teman-teman nanya, oke, next area target kisaran berapa bro? Area target koreksi. Nah, kalau misalkan kita lihat pada pergerakan sebelum-sebelumnya ya, di sini terbentuk resisten nih. Sering banget di testing dan ya, ini dulu berarti. Ya, ini di sekitar 7,49 sampai 7,65 dolar. Ya. Kemudian next area target lebih bawahnya ini. Next area target di sini. Itu di sekitar 7,16 sampai 7,295 dolar lah. Ya, jadi yang nanyain untuk target koreksi CLTC secara daily, ketika memang di sini mendapatkan another rejection, kemudian karena menunggu the Fed dan lain sebagainya, Bitcoin lanjut koreksi, akhirnya channeling itu kena imbasnya juga, ya maka mungkin kita bisa lebih ekspektasikan channeling ini bergerak koreksi terlebih dahulu, ngejar ke dua area target support terdekatnya ya, secara daily yang sebelumnya menjadi support dan resisten pada pergerakan sebelum-sebelumnya. Ya. Kemudian kalau misalkan kita gunakan bantuan kakek Fibo juga ya, dari swing low sebentar di sini ya, swing low terakhirnya ke swing high terakhirnya, maka ya di sini kita bisa precisely di retracement 0,3 sampai 0,5 itu berada di area box atau zonasi box warna putih yang pertama ya. Kemudian retracement 0,6 itu pas juga dengan box kedua. Jadi memang secara zonasi dapat, kemudian secara Fibo, secara daily time frame juga dapat. Jadi memang ini adalah area ideal dan area wajar, dimana teman-teman mungkin yang mau mengakumulasi lagi atau buyback lagi, atau dalam tanda kutip nunggu channeling di bawah lagi karena udah ya mungkin ketinggalan waktu dia ngepump, nggak sempat beli juga. Dan ya, ini menjadi area yang menurut saya ideal banget dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman sekalian ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk channeling, kemudian sekilas untuk LTC-nya dan juga untuk si Bitcoin. Hopefully bisa terbantu dengan adanya video ini. Balik lagi, jangan lupa analisa kembali sebelum kalian make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Stop profit.